maka itulah riba. Karena harus ada kelebihan bayar, maka itulah riba, sekecil apapun. Saya mau menanyakan tentang perihal bank syariah. Ya. Saya kan mengajukan pinjaman di bank syariah apa terlepas dari dosa riba, Ustaz? Soalnya kan mertua saya terlilit hutang, jadi saya mengajukan pinjaman di bank syariah mandiri. Nah. Apakah saya termasuk golongan berdosa riba, Ustaz? Ulangi Pak pertanyaannya Pak. Saya kan sebagai nasabah dengan bank syariah. Baik, mengajukan pinjaman. Tidak, saya kan sudah memakai pinjaman bank syariah. Apakah saya termasuk guna dosa riba di bank? Agak sedikit putus-putus Bapak sampai kita di lokasi. Gini loh. Apakah saya termasuk dosa riba mengajukan pinjaman di bank syariah? Ya, Bapak melakukan pinjaman, apakah itu termasuk riba, begitu kan? Iya, di bank mandiri. Baik Pak. Barakallahu fiik. Ketika Bapak mau melakukan pinjaman di bank manapun, asal mereka tidak meminta lebih daripada pinjaman, maka tidak riba. Di bank manapun, asal mereka meminta bayarannya sesuai dengan jumlah pinjaman. Ketika Bapak meminjam 500 juta, kembalikan 500 juta. Ketika Bapak meminjam 150 juta, kembalikan 150 juta. Dan mereka tidak minta tambahan, maka silakan lakukan. Maka tidak ada riba sedikit pun di sana, karena pinjamannya dibayar sesuai dengan jumlah pinjaman. Namun manakala mereka meminta lebih daripada pinjaman, ketika Bapak meminjam 100 juta harus dikembalikan 110 juta. Ketika Bapak meminjam 500 juta harus dikembalikan 550 juta. Maka itulah riba. Karena riba itu Nabi yang mendefinisikannya. Kullu qardin jarra naf'an. Semua pinjaman yang harus dibayar lebih sehingga mendapatkan manfaat. Orang yang meminjamkannya mendapatkan manfaat karena harus ada kelebihan bayar. Maka itulah riba, sekecil apapun. Tetaplah adalah riba. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekian Ustaz atas jawabannya dan semoga dimengerti orang yang bertanya. Dan menyambung pertanyaan ini Ustaz, ada juga yang bertanya tentang riba Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Zaki dari Payakumbuh. Nah, yang ingin Anda tanyakan, dosa riba yang mungkin dapat ampunan di akhirat maksudnya apa Ustaz? Bukankah dosa riba itu kekal di neraka? Mohon penjelasannya Ustaz. tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan riba membuat orang kekal di neraka. Tidak ada. Sejauh yang Anda tahu, seluruh ulama akidah tidak ada yang menyatakan dosa riba membuat orang kekal di neraka. Akan tetapi membuat orang bisa lama di neraka itu benar. Namun kekal selama-lamanya tidak akan keluar seperti pelaku kesyirikan. Sejauh yang Anda tahu, tak seorang pun ulama yang menyatakan itu. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dimengerti oleh yang bertanya tadi dari Payakumbuh. Dan berikutnya kita akan kembali telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Pekanbaru Ustaz. Ya silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau tanya nih Ustaz. Misalnya anak dalam kandungan, udah pas kandungannya 9 bulan, tapi meninggal. Nah penyelenggara itu Pak. Iya. Pertanyaannya, disolatkan kah? Apakah kita menyelenggarakan jenazah seperti orang yang sudah hidup, meninggal, ataukah bagaimana gitu? Baik Bu. Nah, barakallahu fiik. Ya. Sejauh yang kita dengar, apakah penyelenggaraan jenazah yang sama dengan orang yang meninggal ketika di luar ya? Orang hidup di luar dan meninggal ya? Nah, sejauhnya iya. Sejauh yang Anda tahu iya, karena mereka sudah makhluk hidup dan sudah bernyawa. 9 bulan tadi ditanyakan berarti sudah hidup dan sudah bernyawa, walaupun hidupnya di dalam kandungan. Sehingga ketika diangkat dari rahim dalam keadaan mayat, dalam keadaan sudah jenazah, diselenggarakan sesuai dengan menyelenggarakan orang yang hidup kemudian meninggal dunia, yaitu dimandikan, dikafani dan disolatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dipahami oleh Ibu tadi yang bertanya. Berikutnya kembali kita angkat dari telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Heru di Aceh. Silakan Bapak Heru di Aceh. Iya, ini mau tanya Ustaz. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Nah, silakan Pak. Iya, Ana mau bertanya ini Ustaz Ya. tentang tabungan emas di Pegadaian Ustaz. Mhm. Jadi Ana ini nabung di Pegadaian, Ya. cuman dia di setiap tabungannya masuk, ya, setorannya masuk, itu dikonversi ke gram di emasnya gitu. Mhm. Cuma harga emasnya sesuai dengan harga pasar Ustaz. Itu gimana Ustaz hukumnya? Jazakallah. Baik. Oh iya. Oh iya. Ana tidak terlalu tahu transaksi di sana. Karena memang belum pernah bertransaksi di sana. Dan semoga tidak pernah bertransaksi di sana selama-lamanya. Dan Bapak perlu bertanya kepada orang yang tahu benar bentuk transaksi. Ya, karena memang syarat untuk menjawab adalah berilmu. Dan bentuk transaksi yang ada di sana Ana tidak tahu sama sekali. Ya, mungkin Bapak sekedar bertanya tadi, ya. Namun Ana tidak tahu persis bentuk transaksi yang ada di sana, bagaimana aplikasi nyatanya di sana, Ana sangat tidak tahu. Oleh karena itu, mudah-mudahan Bapak menemukan ustadz yang tahu persis tentang bentuk transaksi yang di sana. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan semoga dimengerti oleh yang bertanya. Berikutnya kita angkat kembali melalui telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Saya Mumun Pekanbaru, Pak. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Bolehkah kita meminjamkan uang kepada orang untuk membayar hutang riba, rentenir? Sementara hutang riba yang mau kita pinjamin itu dia berulang-ulang untuk meminjamnya. Dan dia pun meminta kita meminjam ke kita juga untuk membayar hutangnya riba itu lagi. Gimana itu Pak Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Baik Ibu. Kalau seandainya pinjaman kita adalah untuk melancarkan transaksi ribanya, maka jangan pinjamkan. Jangan pinjamkan. Berarti dia membayar hutang ribanya untuk kemudian dipinjamkan lagi. Berarti kita saling tolong-menolong di atas riba. Berarti kita saling tolong-menolong di atas riba. Pinjaman kita kepada dirinya membuat dia lancar pembayaran ribanya supaya untuk kemudian dapat lagi pinjaman riba. Maka ini tolong-menolong. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong-menolonglah di atas kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong di atas dosa dan maksiat. Dan kalau pinjaman-pinjaman kita kepadanya adalah untuk membayar transaksi ribanya agar kemudian terulang lagi, agar kemudian dipercaya oleh pemilik pinjaman riba, maka jangan. Berarti kita telah melancarkan transaksi riba seseorang. Namun kalau seandainya dia ingin lepas dari ribanya dan tidak ada cara kecuali harus dibayar, dia telah berusaha untuk lepas tanpa membayar ribanya tapi tidak bisa. Wallahu a'lam, sejauh yang ana tahu boleh. Wallahu a'lam. Nah,